Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang cukup simpel, namun cukup relate ke dalam kehidupan pribadi saya dan juga teman-teman loh, yaitu tentang hidup di luar negeri. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena banyak orang berpendapat bahwa hidup di luar negeri itu menyenangkan. Tapi, apakah hidup di luar negeri itu memang, menyenangkan seperti yang kita bayangkan sebelumnya? Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas nih teman-teman, izinkan saya dulu membahas tentang, pengalaman saya tinggal di luar negeri. Ini nggak ada maksud untuk ria atau sombong, tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk tinggal di 2 benua yang berbeda. Saat itu pertama saya, umur 16 tahun, saya berkesempatan untuk menjadi siswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Di situ saya sebagai pelajar ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah saat saya pindah ke Jerman dari tahun 2010 sampai sekarang. Nah, dari 2010 sampai sekarang, saya, fasenya itu sebagai ibu dan istri gitu. Jadi di dalam 2 fase yang berbeda ini saya banyak, bisa menyimpulkan bahwa, banyak fase-fase yang harus dilewati oleh setiap perantau. Tapi fase yang harus dilewati pertama kali itu adalah fase kesepian dan kesedihan. Nah, kalau ada nih di antara teman-teman yang lagi mengalami fase ini, kalian nggak usah takut, karena nggak usah sedih, karena memang ini fase yang harus kalian lewati gitu. Dan jikalau kalian berjaya nih di proses fase yang ini, kalian akan sukses nantinya, nanti ke dalam fase-fase berikutnya gitu. Nah, apa aja biasanya fase kesepiannya? Biasanya kesepian nggak punya temen, nggak punya keluarga, mulailah dengan kangen-kangen makanan, mulailah dengan kangen bau-bauan yang udah mulai akut tuh biasanya fantasinya ya. Jadi, kita terlalu mendramatisir, lamunan kita sendiri gitu. Nah, ada tips dari saya yang bisa kalian lakukan supaya fase ini nggak kelamaan, ada dalam hidup kalian. Yang pertama itu kalian harus menyadari setiap proses gitu, karena kalian tahu kan proses untuk tinggal di suatu negara itu tidaklah mudah. Jadi kalau kalian sudah tinggal di negara itu, syukuri prosesnya, syukuri apa yang ada, jangan pernah mengeluh karena kalian memang susah, memang sedih, memang sulit gitu, tapi memang ini yang kalian mau gitu. Nah, yang kedua, tips dari saya cari komunitas. Waktu pertama kali saya menjadi student, ya saya mencari komunitas ya seputar student, yaitu klub-klub olahraga atau klub, bahasa atau segala macam. Begitu saya menjadi seorang ibu atau istri yang saya cari ya, mmm, grup pengajian, grup-grup Mahmud atau sebagainya. Dengan harapan dengan, rentang umur yang sama, kita bisa lebih nyambung gitu dan bisa segala kesepian saya. Nah, biasanya kalau fase kesepian ini sudah terlewati, nanti kalian akan masuk ke, fase berikutnya, yaitu fase tantangan, teman-teman. Nah, tiap orang mempunyai tantangan masing-masing ya. Kalau di cerita saya, fase tantangan yang terbesar menurut saya saat tinggal di luar negeri, terutama di Jerman ini adalah fase bahasa. Saya, bisa menceritakan karena saya waktu itu datang ke Jerman dalam kondisi hamil 5 bulan, teman-teman. Kalian bisa bayangin, dan saya baru belajar bahasa Jerman itu 2 bulan sebelum saya, menikah, istilahnya begitu. Jadi, saya datang ke Jerman itu dalam kondisi hamil dan saya berpikir, "Oh, saya cuma punya waktu 4 bulan untuk belajar bahasa Jerman." Kenapa 4 bulan? Ya karena saya tidak nggak mungkin istilahnya belajar bahasa Jerman dengan kondisi bayi sudah lahir gitu. Jadi itu, tantangan terbesar saya. Tapi dari tantangan ini justru goal saya dalam hidup lebih keras teman-teman. Karena apa? Kita dihadapkan dengan sebuah, kesulitan dan di situ kita kayak ditantang untuk menjadi bring out the best version of you gitu. Jadi, kalau kalian perantau pasti kalian ngerti apa yang aku maksud ini gitu. Jadi, semua tantangan itu diciptakan karena memang kalian mampu. Jadi, kalau kalian di dalam tahap ini banyak tantangan dalam hidup baik dari bahasa, dari peraturan, dari, segala macam dari kuliah tantangan itu, ya itu memang tujukan supaya kalian bisa belajar lebih baik menjadi versi kalian yang lebih baik gitu. Yang ketiga, kalau tantangannya sudah kalian bisa ini,
terlewati, tahap yang ketiga itu adalah tahap survive. Gimana kadang kita dihadapkan oleh situasi-situasi yang kita nggak inginkan gitu, bukan tantangan lagi, kadang di luar kuasa kita. Nah, tapi di situ teman-teman, tahap survive inilah, disitulah kita belajar bagaimana kita betul-betul mengendalikan Allah. Karena tidak ada kekuatan lain selain kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidup perantauan ini, kita nggak punya keluarga, siapa lagi yang bisa kita minta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah saya berasa kalau semua anak perantau mestinya mempunyai tingkat religiusnya lebih meningkat ya, karena nggak ada lagi orang yang bisa dibantu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pengalaman saya ini, kalian bisa berpendapat mungkin hidup di luar negeri itu menyenangkan atau tidak. Kalau menurut saya pribadi, you are what you think. So, kalau misalnya memang sulit ya sulit, tapi semua itu selalu ada nilai positifnya. Jadi, it brings out the best version of you. Nah, pastinya gitu. Jadi, semua ada sisi baik dan sisi positifnya, tergantung dari mana kita melihatnya. Nah, sekitar itulah dari saya tentang hidup dari masa perantauan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.